Kalau kita mengingat di bulan Januari 2023 ini rupiah mencapai 15.500-an dan selama ini kita masih tenang karena rupiah belum menembus level tersebut. Namun hari ini kita lihat rupiah bahkan sudah melampaui 15.500 ke 15.600-an. Apakah saat ini kita harus waspada? Kalau sejauh ini saya melihat ya, dengan level USD Index yang di 106 mendekati 107, kalau kita perpanjang waktunya sedikit dengan periode November pada saat itu di nilai yang sama, itu rupiah di 15.673. Jadi sebenarnya nilai pada saat ini saya pikir masih berada di level yang aman. Tetapi kekhawatirannya mungkin ada imported inflation, ada kekhawatiran terkait dengan volatilitas nilai tukar, dan juga nilai volatilitas dari pasar keuangan lain, apakah itu Sun dan juga tentunya di IHSG. Baik, artinya memang penguatan dolar ini semata-mata menjadi faktor penekan rupiah ataukah ada sentimen lain yang harus kita waspadai? Saya pikir ini didorong karena memang dari USD indeksnya sendiri yang kuat ya, Mbak, ya. Setidaknya kami melihat ada 4 hal yang mendorong USD indeksnya naik. Pertama, memang perekonomian di US sendiri yang baik. Kedua, ada volatilitas global yang tinggi sehingga mungkin orang mencari safe haven dalam bentuk US dollar. Ketiga, ada switching antara US Treasury yang dimiliki selama ini ke US dollar dalam waktu pendek. Dan keempat, ada peningkatan dari The Fed yang lebih tinggi dibanding bank sentral lainnya, dan juga tidak ada action two way yang dilakukan oleh bank sentral lainnya untuk menandingi The Fed. Jadi semuanya membuat marketnya kembali ke US dollar pada saat ini, Mbak. Baik, mungkin boleh dilihat Pak Fikri seperti apa support dan resisten terakhir untuk rupiah ini? Sejauh ini kami melihat memang untuk support rupiah ya, mungkin di sekitar 15.184. Sedangkan untuk resisten jangka pendek kami melihat mungkin di sekitar 15.755. Jika memang itu tertembus nantinya kemungkinan rupiah bisa lanjut ke 15.855, Mbak, dalam jangka pendek ya. Tapi sampai akhir tahun ya bisa saja rupiahnya akan lanjut ke 15.900, tapi ya tergantung. Sekali lagi sekuat apa US dollar dan juga mungkin sekuat apa fundamental rupiah untuk menjaga hal tersebut. Kalau kita lihat saat ini kepemilikan investor asing di SBN masih rendah di 15%. Artinya kalau The Fed ini juga akan menaikkan lagi suku bunganya, ada potensi rupiah akan tergerus lagi. Di satu sisi iya, karena tentunya SBN merupakan kepemilikan dari asing yang terbesar di portofolio Indonesia. Tapi di saat yang sama kalau kita lihat ada penjualan SBN, tapi di sisi lain ada net foreign buy di IHSG. Jadi sebenarnya asing juga nggak melihat Indonesia itu jelek dalam tanda kutip ya. Tetapi memang ada peningkatan yield, artinya ada penurunan harga dari Sun, sehingga ini yang membuat investornya mungkin melakukan profit taking untuk sementara waktu, walaupun mungkin ada pengurangan Sun secara bulanan, tetapi year to date kita lihat ada kepemilikan tambahan Sun sekitar 111 triliun ya di SBN. Jadi sekarang kalau di akhir 2022 mungkin sekitar 13% kepemilikan asing di SBN, tetapi pada saat ini di sekitar 15,2%. Jadi saya pikir masih cukup positif ya. Baik, Anda lihat sampai akhir tahun 2023 ini akan seperti apa laju rupiah? Masih sangat depending ya, Mbak, ya, tergantung kepada data yang akan terjadi dan juga tentunya capital flow. Kalau kita lihat dari fundamental sebenarnya Indonesia masih cukup baik ya. Apakah itu dari inflasi yang rendah, dari trade balance yang juga masih surplus, dan juga tentunya kalau kita melihat dari bagaimana spread yield antara Sun dan US Treasury yang biasanya jadi pendorong aliran masuk ke SBN. Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang juga baik, tentunya ini jadi salah satu hal yang mendorong tentunya minat asing di emiten-emiten di IHSG. Tetapi ya di satu sisi juga kalau kita lihat pada saat ada interest rate diferensial antara The Fed dan juga Bank Indonesia yang mengecil, biasanya juga akan didorong oleh yield spread antara Sun 10 tahun dan juga Fed US Treasury 10 tahun yang pada saat ini berada di level terendah sepanjang sejarah di sekitar 210 basis point. Tentunya ini membuat investor asing juga sedikit berjaga-jaga ya. Karena tentunya keuntungan mereka akan relatif lebih rendah. Walaupun kalau kita melihat secara real yield,
Indonesia masih cukup baik atau bahkan jauh lebih tinggi dibanding apa yang dimiliki oleh US pada saat ini. Tetapi ya secara keseluruhan kondisi tidak menentu secara global tentunya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di emerging market bahkan di negara-negara lain sehingga ini yang sepertinya mendorong investor global menjaga diri mereka atau menahan diri mereka untuk meletakkan portofolio mereka di USD Index. Dan kejadian ini hampir sama terjadi pada saat pandemi lalu ya. Pada saat ada Covid di mana ada kenaikan harga dari yield US Treasury yang mendorong kepemilikan dari USD Index yang membesar.